Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran IPA hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Kalau kemarin kita berbicara tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, sekarang kita berbicara tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Diperhatikan ya, nanti jangan lupa dicatat di buku tematik ya. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Apakah hanya tumbuhan yang beradaptasi? Tidak, semua makhluk hidup. Nanti yang kita bahas adalah adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan terhadap lingkungan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita berbicara tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Ya, apa tadi adaptasi? Ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan itu ada dua. Yang pertama adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan itu ada 5 adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan kering. Yang kedua adalah lingkungan lembab, lingkungan air, lingkungan memiliki kadar garam yang tinggi, dan yang memiliki sedikit nitrogen. Sekarang yang kita bahas adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau bisa disebut dengan xerofit. Bagaimana tumbuhan bisa hidup di lingkungan yang kering? Kira-kira tumbuhan apa yang bisa hidup di lingkungan kering? Ya, yang bisa hidup di lingkungan yang kering yaitu adalah tumbuhan kurma, lidah buaya, cocor bebek, kaktus. Nah, itu adalah contoh tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan kering. Apakah tumbuhan yang lain juga bisa hidup di lingkungan yang kering? Tidak bisa, hanya beberapa tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang kering, yaitu seperti tadi contohnya pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang kering. Yang pertama adalah batangnya tebal. Fungsinya untuk apa? Seperti kita lihat kaktus. Kaktus itu memiliki batangnya yang tebal. Fungsinya untuk cadangan air. Seperti pohon kurma, kaktus itu biasanya hidup di gurun pasir ya. Di gurun itu tidak ada air. Nah, makanya tumbuhannya memiliki batang yang tebal. Untuk apa? Sebagai cadangan air. Terus tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau xerofit itu memiliki akar yang sangat panjang. Untuk apa? Untuk mencari sumber air. Karena di lingkungan yang kering itu sulit untuk mencari sumber air, sehingga akarnya tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang kering itu memiliki akar yang panjang. Terus yang ketiga, daunnya berduri, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Permukaan batangnya berlapis lilin, sama fungsinya dengan daun yang berduri, yaitu mengurangi penguapan. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Ciri-cirinya itu memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen. Biasanya akar napas itu akarnya yang terlihat. Contoh di sini adalah tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau itu kan akarnya terlihat, itu gunanya untuk memperoleh oksigen. Dan memiliki akar tunggang. Apa itu akar tunggang? Akar tunggang itu akar yang ke bawah, gunanya untuk menahan terjangan ombak dan menyimpan air. Daunnya kaku dan tebal.
dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sama fungsinya dengan kaktus, dengan tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang kering. Sama, daunnya tebal. Gunanya kalau tadi daunnya tebal itu untuk cadangan makanan, kalau di halofit itu untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau dengan kata lainnya hidrofit. Hidro itu artinya air. Nah, tumbuhan yang hidup di air itu namanya hidrofit. Contohnya adalah teratai. Sudah pernah lihat teratai? Ya, teratai itu tanamannya mengapung di air dan memiliki daunnya yang lebar. Untuk apa di buku paket ada gambar teratai ya? Untuk mempercepat penguapan dan dapat mengapung di air dan memiliki batang berongga. Tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, enceng gondok, kangkung itu memiliki batang yang berongga dan daunnya berlapis lilin. Untuk apa? Untuk mencegah daunnya membusuk. Terus enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga, sama memiliki batang berongga untuk membantu mengapung di air dan akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Sama, kangkung itu juga batangnya berongga. Kangkung juga merupakan tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit. Kalau tadi hidrofit itu tumbuhannya di lingkungan air, sekarang higrofit itu tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang lembab. Contohnya yaitu tumbuhan pakis, tumbuhan paku. Jadi dia itu lebih suka hidupnya itu di lingkungan yang lembab. Yang kelima adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya kantong semar dan tumbuhan Venus. Ini kantong semar, ini tumbuhan Venus. Ini sama-sama mengeluarkan bau untuk menarik serangga. Serangganya dimakan ini. Ini merupakan tumbuhan pemakan serangga. Yuk. Kalau tadi adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, sekarang adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Bagaimana tumbuhan bisa berkembang biak? Bisa melakukan penyerbukan. Nah, ini yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi yang kemarin sudah diberi gambar Bu Dewi itu sering mengeluarkan bau busuk. Gunanya apa? Untuk menarik serangga, untuk membantu proses penyerbukan. Terus ada bunga mawar, melati, anggrek, memiliki mahkota bunga yang mencolok. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang pink, ada yang ungu. Gunanya apa? Dan memiliki kelenjar nektar, gunanya untuk menarik serangga. Ketika serangga tertarik akan membantu melakukan penyerbukan. Yang ketiga adalah bunga dandelion. Ini contoh bunga dandelion. Sering kalian lihat biasanya kalau tertiup angin terus bunganya itu lepas. Nah, bunga dandelion itu memanfaatkan angin. Ketika tertiup angin itu bunganya akan lepas dan akan tumbuh di daerah yang kiranya cocok untuk bunga dandelion tumbuh. Itu adaptasi tumbuhan dengan kondisi lingkungan dan berkembang biak. Sekarang adaptasi tumbuhan atau penyesuaian diri terhadap tumbuhan terhadap musuhnya. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, ini ada beberapa tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Pertama adalah bambu. Kalian tahu bambu? Ya,
bambu itu memiliki, ketika kamu memegang bambu itu tangannya akan terasa gatal ya. Itu adalah cara melindungi diri dari bambu, melindungi diri dari musuhnya, yaitu memiliki rambut-rambut halus yang ketika kita pegang akan menimbulkan rasa gatal. Yang kedua adalah tumbuhan mawar, rotan, durian. Kalian tahu mawar? Ya. Mawar itu batangnya berduri. Ketika kita memegang mawar, ketika batangnya berduri, kita tidak hati-hati, kita akan terkena durinya. Itulah caranya tumbuhan mawar melindungi diri dari musuhnya. Rotan juga, rotan itu batangnya juga berduri. Durian bukan batangnya berduri, tapi buahnya yang berduri. Yang ketiga adalah nanas, lidah buaya, kaktus itu memiliki daun yang berduri. Nanas itu memiliki daun berduri, lidah buaya juga. Itu melindungi diri dari musuhnya. Caranya, lidah buaya itu memiliki duri, kaktus juga. Terus kalian kalau tahu pandan yang besar itu juga memiliki daun yang berduri. Terus yang keempat yaitu tumbuhan sawo, pepaya, karet, mangga, nangka. Dari kelima tanaman ini memiliki getah. Ketika kita memegang mengenai getahnya, itu akan menempel. Misalnya serangga mendekati tanaman tersebut, terkena getahnya akan menempel dan sulit untuk lepas lagi, sehingga hewan tidak akan berani untuk memakannya. Terus yang kelima adalah kecubung dan tumbuhan jarak itu memiliki racun. Jadi itu kecubung dan jarak itu memiliki racun yang mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Jika dimakan itu akan mengalami rasa mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Ya. Itulah cara-cara tumbuhan terhadap adaptasi terhadap lingkungan dan cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Sekian penjelasan Bu Dewi. Setelah itu kalian mengerjakan. Ini ada 5 soal. Yang pertama adalah tadi kalian catat dulu materinya di buku tematik ya. Setelah itu gunanya untuk apa Bu? Untuk kalian belajar. Ketika kamu mencatat, kamu sama saja dengan belajar. Jadi ingat ya. Terus pertanyaannya pertama, penyesuaian diri terhadap lingkungan disebut apa tadi? Sudah dijelaskan Bu Dewi. Contoh tumbuhan xerophyt. Xerophyt tadi tumbuhan yang hidup di lingkungan yang bagus, yang kering. Disebutkan apa saja, jangan satu tok, apa saja. Bunga Rafflesia arnoldii menarik serangga dengan cara bagaimana tadi? Mawar melindungi diri dengan memiliki apa? Nah, batangnya tadi memiliki apa? Tumbuhan hidrofit tumbuhannya hidup di mana dan contohnya apa? Silahkan disimak videonya Bu Dewi, dicatat di buku tematik, dan silahkan mengerjakan soal ini. Sekian penjelasan Bu Dewi tentang tumbuhan, cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dan cara melindungi diri dari tumbuhan. Selamat mengerjakan soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.